Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, hari yang luar biasa. Kita ada di tempat ini semua karena kebaikannya, semua karena anugerahnya, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, bertaktalah atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami naikkan yang terbaik hanya bagimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersujud menyembahmu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus Tuhan, mari sama-sama nyatakan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, oh dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku.
sekali lagi nyatakan, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan pelindunganku sampai akhir. Ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang
Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, amin. Amin. Kaulah Tuhan, Kaulah yang Yesus. Angkat pujianmu bagi Tuhan bersama, katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku.
Sekali lagi kita lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Mari bersama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Mari kita datang dengan berbahagia. Mari kita datang dengan bersuka cita. Come on. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk bergandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Coba lihat kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Come on. Mari kita angkat tangan, katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Angkat tangan. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bersama-sama bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo ditunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini yang ada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kiri kita adalah saudara kita, adalah sahabat kita, adalah orang-orang yang kita kasihi. Amin. Jemaat YHS boleh bergandengan tangan di kanan dan di kiri. Yuk, yuk kita bergandengan tangan bersama-sama. Sudah semuanya Bapak Ibu? Sudah bergandengan semuanya, yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Ayo, dilihat kanan kirinya sambil tersenyum. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Ayo, ditunjuk kanan kiri dengan senyuman. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Ayo lagi bersama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri tepuk tangan saudara.
bersukacita. Ayo semua bersukacita, kita bergoyang bersama-sama. Mari tepuk tangan bagi dia. Walau badai datang menerpa, hati ini tetap percaya. Yesus baik, sungguh terasa penolong kita yang setia. Ayo goyang, puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan, kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat, kita menang. Umat-umat lebih dari pemenang. Mana suaranya? Ayo tepuk tangan Bapak Ibu dengan lebih sukacita. Walau badai datang menerpa, hati ini tetap percaya. Yo, Yesus baik, sungguh terasa penolong kita yang setia. Ayo goyang, puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan, kasih Yesus. Ayo goyang, ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat, kita menang. Angkat jempolnya Bapak Ibu. Mana jempolnya diangkat jemaat DHS yuk. Mari kita bersukacita karena Tuhan Yesus berkata, bersukacitalah senantiasa. Ya, yo. Ayo goyang, puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan, kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat. Ayo goyang, puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan, kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat, kita menang, kita menang, kita menang. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin, amin. Yang lebih dari pemenang, yang bersukacita boleh kasih tos kanan kiri depan belakang. Katakan begini, aku senang jumpa kamu lagi. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu bingung tadi ya. Kok lagunya belum pernah dengar. Baru ini dengar Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan, ini lagu baru Bapak Ibu Saudara. Lagu yang mengatakan walaupun ada badai, walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan di dalam kehidupan kita, tapi kita mau tetap bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita. Bahwa kita mau tetap percaya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Beritahu dulu kanan kiri Bapak Ibu. Katakan begini, tetap percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Pastor Yusak. Terima kasih buat Bu Hana dan seluruh tim penggembalaan dari HS Church. Wah, kalau saya boleh membawakan pujian ini ya, perdana loh Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga bersyukur dikelilingi orang-orang yang baik. Saya juga bersyukur kalau boleh dikelilingi ada Celia di tempat ini ya. Puji Tuhan, terima kasih.
dan seluruh Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini. Saya juga bersyukur ini bestie saya, saudara saya. Ada Pak Haryanto, Ibu Nika juga hadir. Wah, puji Tuhan. Dan saya juga senang jumpa Bapak Ibu semua. Amin. Bapak Ibu, Tuhan berkata, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita datang dengan membuka hati. Kita datang kepada Tuhan. Kami kagum. Kami kagum cara Engkau mencintai kami. Kami kagum Tuhan, cara Engkau mengasihi setiap kami. Walaupun ada proses di kehidupan kami sekali lagi mau belajar. Kami tetap setia dan kami percaya di dalam Yesus ada ketenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat. Sekali lagi yang percaya kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Katakan, tak terbatas. Ya, kami rasakan kasih. Kami rasakan Kau tidak pernah menyerah bagi kami, Tuhan. Kami mau setia. Tuhan dengar suara kami. Tuhan dengar seruan kami. Sim hidupku. Peluk kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Amin. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari orang-orang yang percaya, kita mau berkata, ya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga
Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah kami. Kau mendengar suara umat-umat-Mu Tuhan. Ya. Terima kasih. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Musim mari katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ya, hari ini bukan jadwal saya khotbah, ini jadwalnya Pastor Lia. Cuma karena ada tamu, maka saya mendampingin tamu. Menurut saya sih tamu yang spesial ya saudara. Silakan Ibu bisa maju ke depan. Ya, saya mengapresiasi Ibu ini karena spesial buat saya sih. Nanti tetap yang khotbah adalah Pastor Lia. Ya, kebetulan lagi ada di Malang dari Makassar ya, dari Makassar. Ibu namanya namanya siapa Ibu? Nama sendiri atau nama suami? Iya, nama sendiri, nama suami, nama anak. Nama saya Ibu Hilianto Chandra. Iya, Ibu mulai sama-sama saya itu tahun berapa? Tahun 1990. Tahun 1990, saudara. Waktu itu saya di Makassar nggak punya apa-apa. Nggak bisa beli sewa hotel, nggak bisa. Lalu Ibu punya persekutuan doa ya? Ya, Ibu punya persekutuan doa, lalu kemudian persekutuan doanya Ibu ini yang akhirnya jadi cikal bakal gereja yang saya layani di Makassar. Itu kan keren sekali, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan sekarang gereja di Makassar itu sangat diberkati Tuhan, luar biasa. Punya ani, punya ini, punya ini, punya ini, punya banyak. Tapi cikal bakalnya itu dari persekutuan doa Ibu Mulyati Halim. Ya. Ya, betul ya. Oke. Dulu saya nggak punya apa-apa,
Kenapa ditidurkan di rumahnya ibu itu alasannya apa? Alasannya suami saya almarhum itu memang senang melayani Tuhan. Dia tidak memiliki apa-apa tapi dia mau melayani Tuhan, menerima setiap hamba Tuhan boleh bermalam di rumahnya. Iya, nerima saya rugi apa enggak Bu? Enggak Pak, Enggak ya? enggak rugi Pak kalau hamba-hamba Tuhan menginap di rumah. Oke. Jadi saya itu kalau setiap ke Makassar, saudara, karena bayar hotel itu mahal, nggak bisa. Kemudian ditampung di rumahnya ibu ini, dan kalau saya datang, itu dia serahkan kamarnya, lalu dia pindah kamar lain, kamar anak-anak ya. Iya, Ke kamarnya mana? Ibu ke kamarnya siapa? kamar anak-anak. Iya, ke kamar anak-anak, kamar dia sama suami dikasihkan ke saya dan Bu Hana. Terus itu berjalan kira-kira berapa lama ya? Saya tinggal di rumahnya ibu itu berapa lama ya? Berapa tahun? Ya cukup lama Pak, tapi kurang tahu karena selama YHS itu berjalan, itu kan masih dari awal, memang kan belum, semuanya masih biasa-biasa. Nah, jadi semuanya kita tampung. Karena itulah satu pelayanan, suami saya bilang. Jadi kayak di Bible itu kayak perempuan sunem gitu ya. Jadi yang kasih tempat untuk, itu juga di lantai atas saudara. Di lantai atas, kemudian akhirnya berjalan begitu lama, bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun. Kemudian saya juga pernah di demo sama orang-orang yang nggak suka. Lalu pas saya tinggalnya ya di rumah ibu ini di atas itu di demo sama orang-orang yang nggak suka, yang mau ngatur-ngatur gereja dan lain sebagainya. Tapi kemudian suaminya ibu ini yang bela gitu. Namanya orang Makassar, saudara. Makassar itu maknya saja kasar ya Bu. Apalagi paknya. Maknya saja kasar, sama apalagi paknya. Jadi orang itu di bawah itu saudara rame-rame sementara saya ada di atas. Tapi puji Tuhan, gara-gara seorang wanita yang sederhana, akhirnya lahir gereja besar untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Iya, dan dari dulu sampai sekarang masih tetap setia di gereja ini ya Ibu. Ya. Oh, saya mau memberi info kepada saudara. Sempat juga suami ibu ini jadi ketua sinode ya Ibu. Ya. Ketua sinode gereja YHS loh saudara. Kan saudara gereja YHS toh. Nah suaminya ini ketua sinode. Tetapi kemudian usia berapa ya dipanggil Tuhan ya? Tahun 20. Usia berapa dia? Usia 73 masuk 73 dipanggil Tuhan. Sekarang sudah bersama Tuhan dan ini janda. Tapi janda yang setia gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa ibu kok masih setia dengan gereja ini? Alasannya apa ibu? Alasannya saya tetap setia dalam TJHS karena itu memang waktu almarhum saya masih hidup, kita memang sudah janji bahwa kita tidak akan kemana-mana. Sekalipun ada goncangan misalnya seperti gereja-gereja lain biasa terjadi ya, pecah-pecah, kami tetap di YHS. Itu keputusan suami. Jadi kesetiaan suami saya bilang harus kita tanamkan. Supaya itu juga baik untuk keturunan anak-anak. Kalau kita setia, pasti Tuhan lebih setia karena dia lebih dulu setia. Ini cocok kalau khotbah rasanya ya. Iya kalau saudara mendengar suaranya ibu ini, saya jadi terngiang-ngiang suaranya Pak Yusuf Kalla. Iya tuh suaranya Pak Yusuf Kalla kan. Ya itu memang gaya Makassar ya. Ibu memang asli Makassar loh ibu. Saya? Iya. Saya memang lahir di Makassar. Iya lahir di Makassar ya betul. Sekarang nasihatnya buat
jemaat untuk setia kayak apa? Apanya Pak? Ya. Ibu nasihati mereka supaya mereka juga setia seperti ibu. Ayo Bu, Oh, kasih ayat atau enggak? ibu-ibu, bapak-bapak, untuk kasih serta saudara-saudara, kalau kita memang mau dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan dengan pernyataan Tuhan bersama kita, marilah kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab hanya Dia yang dapat melakukan apapun kerinduan saudara. Dia adalah jawaban bagi saudara. Tapi bagaimana dengan tanggapan saudara? Apakah kesetiaan saudara ada sungguh-sungguh bersama Tuhan atau tidak? Itu jawaban dari saudara sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh, kita tidak perlu takut. Sebab kenapa? Sebab Tuhan melihat dan menghargai orang yang sungguh-sungguh setia dan percaya kepadanya. Sebetulnya saya berdiri di sini nih, saya yang grogi loh, saudara-saudara. Ibu ini mau ngomong apa gitu, saya yang grogi. Ternyata lancar-lancar saja. Sudah Bu, turun Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Kan Bible berkata begini toh, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dari yang dipilih yang sedikit itu masih dicari lagi, yaitu yang setia. Dan kalau dicari bukan hanya di Makassar, ketemu Ibu Mulyati Halim, tetapi dicari di Jawa Timur, ketemu di Malang, ketemu di Tenaga Baru 4 nomor 6, ketemu di Geraha 2. Inilah orang-orang yang setia sampai selama-lamanya untuk Kristus Yesus Tuhan. Itu saja, silakan Pastor Lia, ini menantu yang baik sekali ini. Menantu yang dibanggakan. Ayo kita bersorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kita percaya bahwa kehidupan orang benar bukan cuman biasa-biasa, tapi kehidupan yang luar biasa. Amin. Yang memiliki kehidupan luar biasa bersama Yesus yang dahsyat. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Amin, amin. Ya, puji Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu tema firman. Ya, saya beri judul kesembuhan bagi jiwa. Saya melihat banyak orang yang terluka, banyak orang yang mungkin merasa tertekan akhir-akhir ini. Ya, karena keadaan dunia yang tidak menentu. Banyak hal yang dialami, banyak hal yang sepertinya harus diselesaikan. Wah, bebannya tuh rasa berat gitu ya. Kalau luka secara tubuh, sakit secara tubuh bisa kelihatan. Tapi kalau terluka di bagian dalam secara jiwa, batin, itu kadang orang gak sadar. Tapi puji Tuhan, hari ini ada kabar baiknya. Yesus, Sang Penyembuh, menyembuhkan setiap luka, setiap sakit, apapun yang saudara alami. In Jesus name, ada kesembuhan. Amin. Kesembuhan bagi jiwa. Ya, banyak orang yang merasa hidupnya itu tergoncang, tertekan, sampai ada istilah stres. Stres itu apa? Tekanan, depres, sampai tertekan. Dan merasa gak mampu menghadapi itu semua. Sepertinya melebihi kekuatannya. Tapi hari ini ada kabar baik, kita perlu lihat firman Tuhan. Apa kata Tuhan tentang kehidupan orang-orang benar? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Katakan biasa, 1, 2, 3. Biasa ya. Biasa bagi manusia. Elohim itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Kita perlu tahu bahwa Tuhan tuh gak pernah mengizinkan sesuatu yang melampaui kekuatan kita. Anak saya, Charlotte dan Scarlett, baru 1 minggu ikut membership gym, di tempat gym. Dan mereka hire personal trainer. Ada PT yang mendampingi selama mereka gym. Dan kenapa? Karena ya PT-nya ini tahu beban seberapa yang cocok, apa yang dilatih. Nah, kalau personal trainer aja tahu memberikan beban untuk latihan badani, saya percaya Tuhan kita lebih tahu untuk memberikan latihan otot iman kita. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, saat pencobaan itu datang, Dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Tuhan
akan memberikan jalan keluar buat kita semua agar kita dapat menanggungnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang memberikan jalan keluar. Pasti ada jalan. Amin. Di saat kelihatannya tidak ada jalan, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Sebab itu Dia yang menyembuhkan, Dia yang memulihkan keadaan kita. Ketika kita merasa jiwa ini tertekan, ketika kita merasa pergumulan ini terlalu berat. Kadang orang bertanya, di mana sih Tuhan? Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku? Apakah Tuhan ini jauh ya dari aku? Kita lihat kebenarannya dalam Mazmur 34 ayat 19. Justru saudara, ketika kita merasa sepertinya berada di titik terendah, Tuhan itu dekat. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Setiap orang pasti pernah mengalami kesedihan. Setiap orang pernah mengalami sakit, ya, sakitnya tuh di sini atau dikecewakan. Tetapi Tuhan selalu dekat, bahkan dengan orang-orang yang remuk jiwanya. Dalam Mazmur 147 ayat 3 dikatakan Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut luka kepedihan mereka. Ada kebenaran Tuhan hari ini yang saya mau nyatakan buat saudara. Hanya Yesuslah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan keadaanmu. Hanya Yesuslah satu-satunya penyembuhmu yang ajaib. Gak perlu cari di tempat lain, gak perlu cari pada orang yang lain. Yesus dikatakan Dia yang menyembuhkan. Kalau banyak orang, ya ada istilah healing, mencari kesembuhan dengan jalan-jalan lah, dengan shopping lah, dengan apa. Itu cuman bisa menghibur sesaat, tetapi bukan menyembuhkan. Tuhan katakan hanya Yesuslah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan jiwa yang terluka. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal. Wow, ini berarti penting sekali yang didoakan. Apa sih yang didoakan? Aku berdoa agar engkau makmur dan sehat. Sama seperti jiwamu pun makmur. Bukan hanya secara fisikal, secara materi, secara jasmani kita itu makmur dan sehat. Tetapi sama juga dengan keadaan jiwa roh kita makmur, sehat. Yesus datang untuk memberikan kita hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Saya percaya semua yang hadir siang hari ini saudara dan saya memiliki jiwa kehidupan yang makmur, yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Saya punya pengalaman saudara dengan ya hal-hal yang berbau depresi. Sebab mama saya pernah depresi, papa saya pernah depresi. Dan saya melihat saat mereka depres itu aduh kasihan sekali. Jiwanya itu tertekan, gak ada kekuatan, gak ada rasa damai. Selalu istilahnya itu apa? Paranoid gitu ya. Ngelihat ini, aduh khawatirnya itu. Ngelihat itu, khawatirnya ini. Jadi selalu gak ada ketenangan dan susah. Sedih terus. Gak pernah senyum. Mau dipaksa senyum juga gak bisa saudara. Orang kalau depres, ngalami sakit secara jiwa, remuk hatinya. Itu tidak ada kekuatan, tidak ada ketenangan dan tidak ada kebahagiaan. Tapi puji Tuhan hari ini ada kabar baik buat kita. Yesuslah sang penyembuh jiwa kita. Amin. Daud pernah mengalami tekanan saudara. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 dan 7. Saya lihat ada sekitar 4 ayat yang menjelaskan Daud itu tertekan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Padahal Daud adalah ya orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan tentang Daud ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Anak Tuhan bisa tertekan loh jiwanya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Tapi gak cukup sampai di situ. Dia mengatakan kepada jiwanya, berharaplah kepada Elohim. Sebab aku akan senantiasa memuji Dia, penyelamatku dan Elohimku. Ayat ke-7, ya Elohimku, jiwaku tertekan dalam diriku. Syukurnya Daud ini curhatnya sama Tuhan. Ya Tuhanku, ya Elohimku, jiwaku tertekan dalam diriku. Kalau orang curhat sama Tuhan, dapatkan kelegaan. Tapi curhat sama yang lain belum tentu.
Sampai ada diulang 4 kali di Mazmur 42 ayat 11 juga ya. Seperti tikaman pedang ke dalam tulang. Lawanku mencela aku, kerasannya tuh sampai ke tulang, saudara. Ketika engkau berkata kepadaku setiap hari itu dituduh, setiap hari itu didakwa. Di manakah Elohimmu? Mana Tuhan? Katanya kamu disayang Tuhan. Mana Tuhan gak tolong kamu? Di manakah Elohimmu? Sehingga membuat Daud itu seperti tertekan, seperti merasa gak berdaya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Di ayat 12 juga dikatakan, mengapa engkau gelisah dalam diriku? Orang yang tertekan jiwanya pasti gelisah. Gak ada ketenangan. Tapi Daud katakan berharaplah kepada Elohim. Dialah penyelamatku, Elohimku. Dia selalu katakan dialah penyelamatku dan Elohimku. Bukan hanya Daud yang pernah mengalami jiwa yang tertekan. Elia, nabi seperti Elia pun mengalami jiwanya tertekan. Dia sampai pernah bilang, cukuplah ini Tuhan. Sekarang ambil aja nyawaku. Syukur Tuhan gak dengar doanya Elia pada saat itu. Gak diambil nyawanya, malah dikasih makan, dikasih minum. Siapa lagi pernah tertekan? Tuhan Yesus sendiri pernah tertekan jiwanya. Mari kita lihat bersama-sama apa yang Yesus rasakan dalam Matius 26 ayat yang ke-38. Dia berkata kepada mereka, Matius 26 ayat 38. Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, jiwaku sangat berduka seperti akan mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku. Aku ini sedih banget loh. Aku itu dalam bahasa Inggrisnya seperti deep sorrow. Sangat berduka sampai sepertinya tuh kayak mau mati. Kamu di sini aja ya, tinggal sama aku, berjaga-jaga dengan aku. Di ayat 39 setelah itu dia maju sedikit lalu tersungkur dengan wajahnya dan berdoa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia merasa tertekan, saudara? Dia berdoa. Boleh katakan berdoa 1, 2, 3? Berdoa. Ada gambarnya Tuhan Yesus tersungkur. Bukan cuman berlutut, tersungkur sampai wajahnya. Ini menunjukkan kesungguhan hati, saudara. Sungguh-sungguh. Di Lukas 22 ayat 44. Dikatakan kembali ketika berada dalam penderitaan yang berat. Tuhan Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa. Semakin merasa berat dia semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa dan peluhnya seperti titik-titik darah menetes ke tanah. Saya mau katakan sebagai manusia bisa dan wajar merasa tertekan. Bisa dan wajar merasa terganggu seperti gelisah. Kenapa ya aku ini ya? Galau ya. Aku merasa seperti lemah. Bisa saudara. Bahkan pastor pun bisa. Tapi puji Tuhan. Tuhan katakan, datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus pasti dapatkan kelegaan, pasti dapatkan kelepasan, pasti dapatkan kemenangan. Ada amin? Datanglah kepadaku. Tuhan tahu di dunia ini itu melelahkan. Di dunia ini itu seringkali membuat kita merasa seperti terpuruk, saudara. Tapi Tuhan mengatakan, kamu tidak akan tergoyahkan. Kamu tidak akan tergoncangkan. Sebab aku yang menjadi penolongmu. Sebab aku yang menjadi penyelamatmu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu tahu posisi kita adalah orang-orang yang tidak akan tergoncangkan. Dan sebagai penyembuh jiwa kita, Yesus dapat memberikan yang pertama, kekuatan. Saya lihat waktu mama saya depresi beberapa tahun yang lalu, saudara. Itu tuh seperti gak punya power. Benar-benar lemes, lunglai, gak bersemangat, gak bertenaga. Isinya cuman pengen baring di ranjang. Seharian kalau bisa cuman baring, gak pindah-pindah posisi, tangannya ditaruh di perut, cuman gitu aja. Merem-melek, mau tidur juga gak bisa, mau bangun juga kayak gak bisa. Gak ada power. Seperti itu jiwa yang tertekan. Seperti itu jiwa yang remuk, saudara. Tetapi puji Tuhan,
Tuhan gak mau kita dalam keadaan terus terpuruk. Dia memberikan kekuatannya bagi setiap kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, amin. Ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan katakan, aku memberikan kekuatan kepadamu. Mazmur 118 ayat 13 dan 14. Dengan kuat engkau mendorong aku hingga jatuh. Tetapi Yahweh menolongku. Bisa enggak? Kita tuh sepertinya hidupnya tuh kayak didorong. Dengan masalah, dengan apapun yang seperti menghimpit bahkan sampai jatuh. Tapi tidak dibiarkan jatuh tergeletak. Tuhan yang menopangku. Yahweh menolongku. Ayat 14. Yahwehlah kekuatan dan mazmurku. Dia menjadi keselamatan bagiku. Tuhanlah kekuatan kita. Kita memang gak bisa mengandalkan kekuatan kita. Tapi saat kita lemah, kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Sebab itu yang lemah, biarlah berkata aku kuat. Biarlah yang lemah berkata aku ini pahlawan. Biarlah yang lemah berkata I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Bersama dengan Tuhan kita melakukan keperkasaan. Tuhan selalu memberikan kita power. Kita perlu sadari saudara. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan ada kuasa. Kenapa iblis tuh berusaha menanamkan kalau kamu udah kalah. Kamu udah hancur hidupnya. Kenapa? Karena iblis itu sudah hancur hidupnya. Sebab iblis itu sudah kalah. Sebab iblis itu sudah terpuruk. Sebab itu dia berusaha menipu kita. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Perkataan iblis itu selalu melemahkan. Perkataan iblis itu selalu menuduh, mendakwa, memfitnah, mengintimidasi. Saudara, sehingga membuat lemah, membuat semakin down. Seperti merasa gak berdaya. Saudara. Tapi perkataan Tuhan itu selalu menguatkan dan membangkitkan. Ketika saya merasa Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasa seperti lemah, saya merasa bingung, saya nggak tahu harus ngapain. Yang saya lakukan, saya dengar firman Tuhan. Saya terus dengar firman Tuhan. Saya terus berkata-kata sama Tuhan, saya datang sama Tuhan, saudara. Dan Tuhan memulihkan kekuatan saya. Dia yang memberikan kekuatan kepada yang tak berdaya. Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lemah. Itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan, sebaliknya dia memberikan kuasa dan kekuatannya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu. Karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Siapa di sini percaya? Kita sudah dapatkan kuasa dari Tuhan, amin. Dan di dalam saudara dan saya ada kuasa Roh Kudus yang kuasanya jauh lebih besar dari semua kuasa roh di dalam dunia ini. Oleh sebab itu saudara dan saya pasti akan keluar dari setiap persoalan kita dengan kemenangan yang besar. Yang percaya boleh katakan amin. Dengan yakin kita katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku, amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kalau saudara masih bisa lihat saya berdiri di mimbar saat ini saudara. Saya tahu dan saya mau katakan. Bukan karena kekuatan saya. Tapi karena tangan Tuhan yang kuat selalu menopang hidup saya. Kekuatan saudara dan saya bukan berdasar dari manusia. Tapi kekuatan saudara dan saya berdasar dari kekuatan Tuhan. Kita dapatkan kekuatannya. Sebab itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Kristus yang menanggung semua bagi kita. Amin. Mari dengan iman kita katakan kepada Tuhan. Dengan percaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, kau setia. Tetap percaya
Tuhan setia. Amin. Tetap percaya. Tuhan setia. Dia berjanji, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkanmu. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak akan pernah. Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Sehingga kita bisa berkemenangan. Yang kedua, Yesus adalah penyembuh jiwaku. Bukan hanya dia memberikan kekuatan, tapi dia memberikan ketenangan. Orang kalau stres, orang kalau depresi, yang dibutuhkan obat penenang. Yang dikonsumsi obat penenang. Supaya bisa tidur, minum obat tidur. Supaya bisa tenang berhadapan dengan orang, minum obat penenang. Jangan menyangka bahwa pikiran ini bukan beban. Berpikir itu beban. Kadang ngerasa apa ya? Mereka itu kenapa terbeban? Terbeban pikiran, overthinking. Dan pikiran itu yang membebani, pikiran itu yang mempengaruhi. Tetapi puji Tuhan. Tuhan memberikan kita shalom. Tuhan memberikan kita ketenangan. Ketenangan kita bukan berasal dari dunia ini. Ketenangan bukan berasal dari keadaan yang sesuai dengan maunya kita. Ketenangan bukan berasal dari hal-hal yang materi dunia atau orang siapapun. Ketenangan kita berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan damai sejahteranya. Dan bersama dengan Tuhan kita dapat rasakan tenang. Tuhan Yesus bisa tidur saat alami badai. Murid-muridnya semua ketakutan sampai membanguni Yesus. Guru, apakah engkau gak peduli, kami mau binasa. Tuhan Yesus tidur pakai bantal, tenang. Ketenangannya Yesus itulah yang diberikan bagi kita. Sekalipun kita ngalami badai, kita bisa tetap tenang. Mazmur 62 ayat yang kedua. Sesungguhnya jiwaku tenang di dalam Elohim. Dari dialah datang keselamatanku. Saya sering diingatkan Tuhan. Ketika mulai agak cemas, mulai agak gelisah. Tuhan ingatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Disitulah letak kekuatanmu. Ketika kita percaya, kita pasti tenang. Kita gak gerusak-gerusu, kita gak bertindak dengan cara kita, dengan akal pikiran kita. Kita tenang, kita andalkan Tuhan. Kita tahu saat kita tenang dia tetap bekerja, amin. Dia Tuhan yang selalu bekerja. Sekalipun kita gak dapat menyadari atau melihatnya, saudara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ada satu quotes mengatakan, You have made us for yourself, O Lord. Engkau menciptakan kami untukmu, ya Tuhan. Our heart is restless until it rests in you. Hati kami itu gelisah sampai kami memiliki perhentian di dalam-Mu. Tuhan itu menciptakan kita untuk selalu bersama dengan Dia. Kalau kita berasa kayak jauh dari Tuhan, pasti gelisah hatinya. Kalau dekat sama Tuhan pasti tenang. Sebab itu apa? Ketika kita rasa gelisah, ketika kita mulai, aduh Tuhan ini kenapa ya? Kok rasanya aku kayak galau, gelisah, khawatir gitu ya. Itu tanda-tanda. Tanda untuk Tuhan itu bawa kita kepada Dia. Supaya kita itu datang sama Tuhan. Contoh, misalnya kita rasa pusing-pusing. Kenapa ya? Kok rasa capek, meriang gini ya. Itu tanda suruh rest. Tubuhnya suruh rest. Nah ketika jiwa kita mulai kayak, duh kenapa ya begini ya. Itu tanda. Tuhan mau kita rest di dalam Dia, bersama dengan Dia. Matius 11 ayat 28 Tuhan katakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi rest, perhentian kepadamu. Kita bisa rest kalau kita tenang. Kita bisa istirahat dengan baik kalau kita itu rasa tenang, saudara. Dan puji Tuhan, Yesus memberikan kedamaiannya bagi kita. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang ku berikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Gak bisa kita cari damai sejahtera di dunia ini. Udah dibilang sama Tuhan, cuman aku yang bisa kasih damai sejahtera itu. Gak akan kamu bisa temukan di dunia ini. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Kehadiran Tuhan selalu membawa shalom. Kehadiran Tuhan selalu membawa ketenangan. Dan saat ini kita terima shalom.
Shalom, shalom, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Memenuhi, melingkupi, menguasai dan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Dia. Kita katakan kepada jiwa kita, kembalilah tenang hai jiwaku. Karena Yahweh telah melimpahkan kebaikan atasmu. Amin. Amin. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau bersamaku, Kau temani aku, Kau setia, Roh-Mu bekerja selalu, amin, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu. Bersama-Mu, Bapa. Hanya dekat dengan Bapa, hatiku tenang. Ketenangan hanya dapat di dalam Yesus. Yang ketiga, Yesus memulihkan jiwaku. Bukan hanya Dia memberikan kekuatan, power, kuasanya. Bukan hanya Dia memberikan ketenangan, shalom, peace, damai sejahtera saudara buat kita. Tapi Dia memberikan sukacitanya, kebahagiaannya bagi kita. Kita perlu tahu bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang bahagia. Dia Tuhan yang full of joy. Dan Dia menciptakan saudara dan saya untuk berbahagia bersama dengan Dia selama-lamanya. Siapa di sini yang menjadi orang tua kemudian berangan-angan kalau aku punya anak, aku pingin anakku susah ya. Aku pingin anakku nanti biar sedih aja terus. Gak ada saudara. Bapa begitu mengasihi kita. Dan Dia ingin kita bahagia. Dan itulah ketetapan Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Banyak orang yang mencari kebahagiaan di dunia ini. Banyak orang yang mengejar kebahagiaan dengan caranya sendiri. Dengan akalnya sendiri. Dia pikir bisa dapat kebahagiaan dengan uang yang banyak. Dengan mungkin punya hubungan dengan orang-orang tertentu. Ya memang uang itu bisa membuat senang. Gak dipungkiri. Tetapi cuman bisa sementara. Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden. Untuk apa Tuhan menciptakan Taman Eden? Untuk manusia, untuk Adam dan Hawa. Dan mereka berbahagia di Taman Eden itu. Berjalan di saat hari sejuk. Tuhan berjalan bersama dengan Adam. Saudara. Disitulah kebahagiaan sejati. Saudara. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Masih ada Taman Edennya. Tapi hilang kebahagiaannya.
Nah mungkin ada orang-orang yang masih punya rumah yang besar. Masih banyak tuh pohon-pohon yang tinggal dipetik kalau lapar, masih ada makanan yang terhidang di meja. Tapi kok kayak kosong, gak ada kebahagiaan. Kebahagiaan bukan karena materi. Kebahagiaan bukan karena hal-hal itu semua. Tapi kebahagiaan itu karena kita bersama dengan Tuhan. Sebab itulah rancangan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan mau kita berbahagia. Banyak sekali ayat firman Tuhan yang mengatakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Di Makassar, Pastor Elisa buat Taman Elisa itu ada tulisan ayat-ayat khusus berbahagialah. Berbahagialah ini banyak sampai diukir saudara. Di batu besar gitu firman Tuhannya. Tuhan juga katakan bersukacitalah senantiasa. Aku katakan sekali lagi bersukacitalah. Tuhan tidak mau loh kita itu sedih terus. Tuhan itu mau kita happy loh. Nah, waktu mama saya sakit dulu depresi, puji Tuhan sekarang semua sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan saudara. Dulu gak bisa senyum mama saya. Kalau saya ngelihat mukanya dia, saya ikut sedih. Sebab mukanya tuh raut muka yang selalu susah gitu. Saya sampai bilang, Ma tolong Ma coba senyum Ma sedikit Ma senyum. Dia cuma senyum sedikit langsung sedih lagi saudara. Gak bisa suruh senyum. Nah tapi coba sih saya di sini mau ngajak saudara semua berikan senyumanmu termanis. Coba saya mau lihat saudara senyum. Ya semuanya senyum. Di sini semua orang yang berbahagia, amin. Jemaat Gereja YAS Malang adalah orang-orang yang berbahagia. Pelayan Tuhan di Gereja YAS Malang adalah pelayan Tuhan yang berbahagia, amin. Pastornya semua juga adalah pastor-pastor yang berbahagia. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu membuat kita bergirang, berbahagia. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ini loh rahasianya. Di mana bisa dapatkan kebahagiaan? Dalam hadiratmu ada sukacita penuh. Di tangan kananmu ada kebahagiaan senantiasa. Saya mau katakan saudara, gak ada yang bisa membahagiakan kita seperti Tuhan. Kebahagiaan yang sejati hanya kita bisa dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Bersama dengan Tuhan, disitulah surga bagi kita. Sukacita kita bersama dengan Dia. Yesus memberikan sukacitanya, sebab Yesus adalah Tuhan yang bersukacita. Saya ingat dulu saya pernah sedih, saya curhat sama Tuhan. Tuhan, saya nangis-nangis. Tuhan ini gini loh Tuhan, ini Tuhan gimana Tuhan. Saya nangis-nangis. Tahu-tahu Tuhan tuh bisa nyeletuk sesuatu. Kayak berbicara sama saya. Buat saya tuh ketawa. Sesuatu yang tadi menurut saya tuh sangat menyedihkan. Sama Tuhan dibuat jadi kayak bercandaan. Dia bisa menghibur saya dan membuat saya tertawa. Loh Tuhan itu suka loh membuat kita tertawa. Sarah itu dibuat tertawa sama Tuhan. Maria tuh dibuat berbahagia sama Tuhan. Hana dibuat berbahagia oleh Tuhan. Tuhan selalu ingin membuat kita berbahagia. Yang setuju katakan amin. Yohanes 15 ayat 11. Aku telah mengatakan semua ini kepadamu. Supaya sukacitaku tinggal tetap di dalam kamu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Supaya sukacitaku, bukan sukacita dari dunia ini, sukacita dari Tuhan. Tinggal tetap di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sebab itu heran ya, anak Tuhan itu ngalami banyak masalah, pergumulan, kok masih senyum? Kok masih senang? Kok masih sukacita? Kok masih joyful? Sebab sukacita kita berasal dari Tuhan. Sukacita kita tidak bergantung berdasarkan dari dunia ini. Charles Spurgeon mengatakan, the Christian's joy is not dependent on circumstances. Sukacita orang Kristen tidak bergantung pada keadaannya. It is dependent on Christ, tetapi bergantung pada Kristus. Dan biarlah sukacitamu tetap, sukacitamu tetap, sukacitamu penuh. Sebab sukacita kita hanya bergantung dari Tuhan. Berikan tepuk tangan orang-orang yang bersukacita. Amin. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan
dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kalau di dunia ada yang nyeletuk seperti ini. Disneyland is the happiest place in the world. Disneyland itu tempat yang paling membahagiakan di muka bumi ini. Saya bilang no, bukan di Disneyland. Orang kadang ke Disneyland tuh males juga ya. Sebab antrinya 2 jam, mainnya cuma 7-8 menit. Gak sumbut sama antrinya, sudah capek. Gak ada tempat yang membahagiakan kita di dunia ini selain di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan biarlah kebenaran ini membebaskan setiap kita. Kita gak lagi mencari kekuatan di tempat lain. Kita gak lagi mencari ketenangan di tempat lain. Kita gak lagi mencari kebahagiaan di tempat lain atau orang-orang di dunia ini. Kita dapatkan kekuatan, kita dapatkan ketenangan, kita dapatkan kebahagiaan hanya di dalam Kristus. Sebab itu Tuhan memulihkan jiwaku. Tuhan menyembuhkan jiwaku. Dari Tuhan aku menerima kekuatannya. Dari Tuhan aku menerima ketenangannya. Dan dari Tuhan aku menerima kebahagiaannya. Amin, amin, amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa amin Tuhan. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Saya undang pemain musik, worshipers. Kita lihat lagi saudara kesimpulannya ada 3 saudara. Tuhan penyembuh jiwaku, Dialah kekuatanku, Dialah kedamaianku, dan Dialah kebahagiaanku. Ketika Tuhan Yesus disalib, tirai itu terbelah. Tirai yang membatasi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus sudah terbelah. Artinya apa saudara? Kita dapat menghampiri tahta anugerah Tuhan. Kita dapat merasakan hadirat Tuhan dimanapun. Di mobil saudara, di dapur saudara, di kamar saudara, di ruang kerja saudara. Bahkan di mall, di dalam bioskop pun saudara dapat merasakan hadirat Tuhan. Dan itu adalah hak istimewa kita sebagai anak-anaknya. Biarlah firman Tuhan ini semuanya digenapi dalam kehidupan setiap kita. Mulai saat ini kekuatan Tuhan dicurahkan atas hidupmu. Damaian Tuhan, ketenangan Tuhan dicurahkan atas hidupmu. Kebahagiaan, sukacita dari Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Orang-orang yang berbahagia sama-sama bangkit berdiri. Katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih.
rasakan bahagia bersama dengan Tuhan. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Kami bersyukur memilikimu. Kami bersyukur dimiliki oleh-Mu. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Orang-orang yang berbahagia di dalam kasih Tuhan kita. Katakan dengan iman. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat selalu datang kepadamu. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber ketenangan kedamaian kami, Kaulah sumber kebahagiaan sukacita kami. Terima kasih Bapa, teguhkan dan genapi setiap firman-Mu atas kami Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, hati kami dipulihkan, jiwa kami disembuhkan, roh kami dikuatkan, dibangkitkan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkuasa Tuhan. Kami bukan lagi menjadi orang yang terpuruk atau kalah, tapi kami adalah orang-orang yang dibangkitkan di dalam kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Dan kami adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk bersinar, menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kami tidak akan tergoncangkan. Kehidupan anak-anak Tuhan tidak akan tergoyahkan, sebab tangan Tuhan yang kuat selalu menopang hidup kami. Dengan kuat Engkau menopang kami. Kaulah perisai kami, kota benteng pertahanan kami. Dan kami percaya kami selalu aman bersama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, dan kami terima kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah dipulihkan, dikuatkan, dibangkitkan bersama-sama dengan iman. Katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan, saatnya kita diberi kesempatan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu, untuk sukacita-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Dan saatnya Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom Jemaat YHS Media, saatnya kita menyaksikan info gereja berikut ini. Hitung mundur menuju YHS Leadership Conference 2026 kini dimulai. Tahun ini, YLC 2026 akan menghadirkan para pembicara yang luar biasa untuk membagikan wawasan, pengalaman, dan pengajaran yang akan memperlengkapi setiap peserta. Menghadirkan Pastor Yusak Hadi Siswantoro, Pastor Gary Jordan, Pastor Andi Simon, Pastor Juan Mogi, Pastor Victor Waang, Pastor Ari M. Wibowo, Echa Sumantri, Pastor Andre Tunggal, dan pembicara-pembicara inspiratif lainnya. Jadilah bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui YHS Leadership Conference 2026. Catat tanggalnya, siapkan diri Anda, dan jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi kontak person di nomor 087 84 7 juta atau dapat langsung scan QR Code yang tersedia. Sampai bertemu di YLC 2026. Yeshua HaMashiach bless you.
Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach bless you. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kasih salam kanan kiri. Katakan kita punya ketenangan, kita punya kedamaian, kita punya kebahagiaan di dalam Yesus. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Dia. Come on. Mari bersama-sama kita pujikan ini. Wow, badai datang menerpa, hati ini tetap percaya. Yesus baik, sungguh terasa menolong kita yang setia. Ayo goyang, puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat, kita menang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Semua, yo. Mari bersama-sama. Walau badai datang menerpa, hati ini tetap percaya. Yesus baik, sungguh terasa menolong kita yang setia. Yo, ayo goyang, puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat, kita menang. Boleh angkat kedua jempolnya Bapak Ibu bersama-sama, yuk. Ayo dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah. Asik. Mana senyumannya Bapak Ibu Saudara? Ayo angkat tangannya bersama dengan saya. Yuk. Ayo goyang, puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat. Ayo goyang, puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat, kita menang, kita menang, kita menang. Sorakan haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya bangga dan merasakan senang berada bersama Bapak Ibu Saudara. Menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kita pagi ini. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita menang, kita diberkati, dapat anugerah, semua sehat, kuat, diberkati.
Mari kita tepuk tangan sekali lagi buat apa yang kita terima pada hari ini. Kita akan berdoa, terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah yang sangat memberkati. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, percaya ibadah ini mendatangkan keuntungan besar. Kami percaya pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, berkat Tuhan tercurah atas kami. Kami diingatkan tetap setia kepada Tuhan sampai kapanpun juga. Kami berada dalam rumah ini, rumah milik Tuhan. Percaya Tuhan kegiatan untuk penambahan daya yang akan berjalan. Kami punya Tuhan yang di masa lalu telah memberkati kami. Masa kini memberkati kami sampai kapanpun Engkau tetap memberkati gereja ini. Sehingga kebutuhan demi kebutuhan untuk pelayan pekerjaan Tuhan, kenyamanan jemaat beribadah terjadi dan Engkau memberkati. Semua yang telah melayani pekerjaanmu, Tuhan memberkati. Dan sekarang kami mengangkat kedua tangan kami. Tanda syukur berterima kasih oleh anugerah Bapa Yahweh. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Engkau diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu di dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Dan biarlah keselamatan anugerah yang terbaik yang dari Bapa dan di dalam Yesus terjadi atas rumah tangga kita. Penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati, menuntun, membimbing kita mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya engkau sudah diberkati dan akan terus-menerus diberkati. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo goyang, puji Tuhan, buang